Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengembangan materi ajar akan memaparkan tentang hasil diskusi kami dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu 1. Trimaya Wahyu dengan NPM 18 10 30 10 44. Kemudian ada Burhanuddin dengan NPM 18 10 30 10 35. Kemudian saya sendiri yaitu Adam Nur Muhammad Sidik dengan NPM 18 10 30 10 51. Satuan pendidikan yaitu SMP, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 8 semester dasar, materi pokok teks cerita moral atau fabel. Tema belajar dari kehidupan fauna. Alokasi waktu 4 kali 40 menit atau 2 kali tatap muka. Kompetensi intinya yaitu 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam lingkungan pergaulan dan keberadaannya. Nomor 3. Memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nomor 4 yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu nomor 3.4 mengidentifikasi kekurangan teks cerita moral atau fabel, ulasan, diskusi, cerita prosedur, dan cerita biografi berdasarkan kaidah-kaidah teks baik melalui lisan maupun tulisan. Nomor 4.4 yaitu meringkas teks cerita fabel baik secara lisan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami informasi secara lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 yaitu diberikan teks berupa cerita fabel. Siswa dapat menyebutkan bahasa cerita fabel berdasarkan struktur cerita fabel. Kemudian nomor 3 yaitu diberikan teks cerita fabel. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita fabel. Kemudian materi pembelajarannya yaitu nomor 1. Mengidentifikasi kekurangan teks cerita fabel dengan judul kelinci, sang penakluk, mengambil sumber dari Google. Nomor 2 yaitu revisi teks cerita fabel landak yang kesepian, mengambil sumber dari Google. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan. Selanjutnya, metode langsung. Metode ini digunakan secara langsung oleh murid dan guru. Namun di era pandemi ini, metode ini bisa diubah secara daring dengan menerapkan langkah-langkah yang sama dengan metode langsung. Kemudian selanjutnya model yang digunakan adalah model discovery learning. Model ini merupakan metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian slide selanjutnya ada media pembelajaran. Ada 3 media yang digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kamus kata dan istilah. Kamus ini digunakan untuk mencari kosakata yang sukar dimengerti. Yang kedua, teks cerita fabel. Tentunya untuk menunjang terlaksananya pembelajaran ini. Yang ketiga, pajangan kata penghubung. Selanjutnya ada sumber belajar. Adapun sumber belajar dalam pembelajaran kali ini ada 2 jenis. Yang pertama buku siswa, yaitu buku yang wajib dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian yang kedua adalah teks cerita fabel dari sumber lain. Sumber lain yang dapat digunakan salah satunya adalah media internet. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama itu kegiatan pendahuluan. Jadi siswa merespon salam dari guru, kemudian pernyataan dari guru yang berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran sebelumnya. Jadi guru juga harus mengaitkan antara pembelajaran yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi
diingatkan kembali kemarin, misal teks deskripsi, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara menulisnya. Setelah itu siswa menerima informasi, kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu seperti apa dan bagaimana metode dan penyampaian dari si guru tersebut. Ini untuk menarik minat dan memahami pelaku atau karakter tokoh dari cerpen yang diputarkan dari petikan cerita. Kemudian di kegiatan inti, itu siswa dapat mengamati, yaitu membaca atau mendengarkan teks cerita fabel dengan cermat dan bisa bertanya terkait dengan pertanyaan peserta didik, menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara menilai kelebihan dan kekurangan sebuah cerita fabel. Kemudian peserta didik juga menanyakan tentang langkah menyusun ringkasan cerita fabel itu. Kemudian juga si peserta itu dapat mengeksplorasi, dapat membaca contoh hasil identifikasi kelebihan atau kekurangan dari teks cerita fabel tadi, dari salah satu unsur pembangun dan dari segi bahasa. Kemudian peserta didik juga membaca teks cerita fabel yang dipilihnya. Kemudian setelah itu, siswa dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang kelebihan dan kekurangan teks cerpen dari salah satu unsur pembangun cerita fabel tadi dengan penuh rasa percaya diri. Kemudian kegiatan penutupnya, dengan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Kemudian bersama guru, siswa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami saat memahami teks cerita fabel itu tadi. Dan siswa juga menyimak informasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran tadi terkait dengan fabel, seperti itu. Kemudian pada pertemuan kedua, itu kegiatan pendahuluan juga sama, siswa merespon salam dari guru, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dan mengaitkan materi yang sebelumnya sudah dibahas maupun mengaitkan materi yang akan dibahas dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian di kegiatan inti itu mereka mengamati, yaitu membaca teks cerita fabel kelinci sang penakluk. Kemudian menanya, peserta didik bertanya tentang cara merevisi cerita fabel dari segi bahasa, ejaan, struktur kalimat, dan dalam kelompok. Kemudian bisa mengeksplorasinya, yaitu mendiskusikan langkah-langkah meringkas cerita fabel tersebut. Kemudian setelah itu, yaitu mereka mulai mengomunikasikan atau menyampaikan tanggapan atau menanggapi saran teman untuk memperbaiki hasil kerja dengan santun, dengan bahasa yang sopan, dengan kata-kata yang halus dan tertata. Untuk kegiatan penutupnya juga sama, yaitu dengan sikap tanggung jawab, peduli, responsif, dan santun. Kemudian dengan sikap tanggung jawab, peduli itu siswa dapat menyimak informasi mengenai rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian ini didasarkan pada penilaian proses tadi ya, itu dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian prosesnya itu merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar itu dalam rangka pencapaian tujuan dari pengajaran. Penilaian proses belajar itu menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa selama di kelas, dan pola interaksi guru siswa dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Mulai dari tadi ada sikapnya itu seperti apa terhadap gurunya, seperti itu. Kemudian di sini ada penilaian hasil belajar. Nah, menurut Sunjana tahun 2005 itu mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini itu mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Nah, tingkah laku sebagai hasil belajar dengan pengertian lebih luas mencakup seperti bidang kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik dari siswa tersebut. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar seperti ada UTS, kemudian ada tugas-tugas harian, ada ulangan tadi, kemudian ada UAS-nya. Terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Jadi setelah mereka sudah memahami dan mendapatkan materi yang sudah didapatkan selama mereka belajar setengah semester maupun 1 tahun atau
setengah tahun itu mereka melaksanakan yang namanya tes. Itu ada UTS tadi, ada UAS, seperti itu.